Keluar. Gak usah ngumpet. Aku yang Hei. pasti dia ada di luar. Ini dia nih. David sama Wika, ada apa ya? Hah? Masih tanya lagi. Kamu bilang ada apa? Kamu tuh nggak ingat kalau misalkan kamu masih punya utang sama kita? Dirinya kalau begitu. Kamu dari tadi ngomong terus ya. Kamu tuh orang miskin, patutnya disiram, tau nggak? Kamu kok nyiram aku sih? Kalian Ini udah hari terakhir aku buat nempetin rumah ini. Karena udah beberapa bulan aku hidup jadi orang gak punya. Dan pasti Cinta pasti nanya ini sama aku kenapa tampilanku sekarang jadi rapi. Padahal kan dari kemarin-kemarinnya gak enak ternyata hidup miskin. Aku ngelakuin ini kan biar Cinta juga mau sama aku. Soalnya dia katanya udah trauma, deket sama orang kaya, ujung-ujungnya ditinggal selingkuh sama orang lain. Sekarang aku udah membuktikan keseriusan aku sama dia. Dan lagi aku tinggal samperin dia deh. Dan aku juga bakal ngasih pelajaran sama si David sama si Wika. Karena aku bertangga sama dia udah beberapa bulan. Dia kurang ajar sama aku. Aku pinjam uang, bunganya besar banget. Giliran bunganya udah lunas, masih ada bunga yang lain lagi. Emang kurang ajar banget sih rentenir itu. Tapi ngomong-ngomong Agung mana ya? Katanya dia mau ke sini. Dia udah nyiapin semuanya, mobil dan lain sebagainya. Dan aku harus ditemenin sama Agung nanti buat ngomong sama Cinta. Ntar Agung pastikan motoran biar dia pulang, bawa mobil. Dan nanti nyampe sana biar dia bantu ngejelasin. Kalau misalkan aku sebenarnya bukan orang miskin ya. Aku hidup miskin cuman buat dia, biar mau buat nikah sama aku. Masa sih Cinta gak mau pengertian sama aku. Dan aku udah ngelakuin ini beberapa bulan. Ini juga gak mudah. Ini cuman buat dia. Aku udah terbiasa hidup mewah, terus hidup gak punya, terus tinggal di tempat beginian sendirian. Ini buat siapa kalau misalkan bukan buat Cinta? Dan kayaknya Cinta hari ini gak bakalan main kesini deh. Ntar aku harus samperin dia. Tinggal nunggu Agung aja. Ntar kalau misalkan Agung udah datang, aku ceritain semua deh sama Agung. Soalnya dia dari kemarin gak aku kasih tahu, kayaknya dia kebingungan. Ya udah deh, kalau begitu mending aku telepon aja ya si Agung. Ntar takutnya dia malah belum jalan. Duh, nggak diangkat ya. Ini Agung. Oh, udah telepon kamu, Gung. Kirain telat. Nah, duduk aja, Gung. Di jalan, Bos. Barusan, Bos. Gimana, Bos? Jadi pulang sekarang, Bos? Jadi gini, Gung. Aku juga mau kasih tahu nih sama kamu. Pasti kamu kan bingung. Aku udah punya semuanya, tapi aku mau hidup miskin dan tinggal di rumah seperti ini dalam beberapa bulan ini, Gung. Ya, sebenarnya saya dari dulu emang mau nanya kayak gitu sih, Bos. Tapi saya mau gimana ya, yang mau nanya kayak ada rasa tukar aja, Bos. Jadi gini, Gung. Sebenarnya aku rela hidup miskin begini nih demi seseorang, Gung. Dia mau aku jadikan calon istri, Gung. Apalagi aku mau temuin. Dan karena dia udah sangat dekat sama aku, Gung, aku harus ngasih tahu sama dia. Soalnya dia trauma, Gung. Dia waktu ketemu sama aku, dia bilang kalau misalkan dia trauma kenalan sama orang kaya. Soalnya dia sering diselingkuhi.
Ya maklum dia kan orang gak punya, bilangnya begitu Gong. Dan aku mau berkorban buat dia, ya udah aku gak sama dengan cowok yang udah pernah dekat sama dia. Aku rela hidup miskin, walaupun aku udah terbiasa dengan kehidupan mewah, tapi aku masih mau hidup seperti ini Gung, dan tinggal di tempat seperti ini. Buat siapa? Buat dia Gung. Tapi ya bagaimanapun aku harus kasih tahu sama dia Gung. Karena aku kasih tahu sekarang, besok aku mau ngelamar dia Gung ke orang tuanya Gung. Jadi biar kamu gak penasaran, makanya aku ceritain ini Gung. Dan bentar lagi aku ada tugas sama kamu. Kamu ambil mobil di rumah. Terserah mau bawa yang Pajero, mau bawa yang Brio, terserah kamu. Pokoknya kamu bawa mobil, kamu jemput aku. Ntar lokasinya aku kirim ke kamu, soalnya aku masih belum tahu mau ketemu sama dia di mana Gung. Oke bos, tapi bos ini mau pergi ke sana naik apa bos? Ya aku jalan kaki lah Gung. Jalan kaki aja, soalnya deket Gung. Ya udah nggak apa. Jadi biar dia gak kaget, kalau misalkan gak aku kasih penjelasan dulu pasti dia kaget Gung. Dan aku juga mau kasih pelajaran sama tetangga di sini Gung. Dia rentenir, masa aku udah bayar hutang sama dia, bunganya udah aku bayar juga, dia masih minta bunga lagi, kan kurang ajar namanya. Ya, sekalian lah nanti aku kasih tahu juga sama dia. Kalau perlu aku bakalan kasih ya hukuman yang setimpal buat dia Gung. Karena ya dia meresahkan juga bagi warga di sini Gung. Dan kayaknya dia iri sama aku, soalnya tetangga-tetangga yang lain pada baik sama aku Gung. Cuman dia kayak ya iri atau gimana ya sama aku juga gak paham Gung. Ya udah nanti kasih jelasan aja bos, siapa bos sebenarnya biar dia nggak kayak gitu lagi sama bos. Ya iya Gung, aku juga kasihan juga sama si Sinta Gung. Karena Sinta juga sering diteror sama dia Gung. Kalau misalkan cuman aku ya gak apa-apa, tapi Sinta kan gak tahu apa-apa. Ya udahlah, kalau misalkan kamu udah paham yang aku maksud, ya, kamu pulang, kamu ambil mobil dan kita bentar lagi ketemu. Oke siap bos. Jadi nanti juga aku kan mau langsung pulang juga. Siap Dan bos. aku ngajakin Sinta ke rumah juga. Ya semoga aja si perempuan itu bisa nerima bos, jadi biar bos gak tinggal di rumah kayak gini lagi bos. Soalnya saya juga kepikiran bos, ya bos biasanya hidup di rumah-rumah mewah, jadi sekarang malah hidup di rumah kayak gini bos. Iya Gung. Ya udah deh, kalau begitu mending sekarang kamu langsung balik aja. Ya udah bos. Soalnya aku mau ngomong di telepon tadi, takutnya ada orang yang denger, nanti malah kebongkar rahasiaku Gung. Soalnya ini kan gak ada yang tahu, cuman kamu Gung. Siap bos. Ya udah kabarin lagi ya bos. Oke Gung. Ya udah deh, mending sekarang aku masuk dulu, aku haus minum, habis itu aku langsung berangkat deh. Pokoknya ya, kita harus dapat uang dari Bagas. Kenapa? Bunganya itu terlalu besar. Emang pinjaman pokoknya udah lunas, tapi dia janjinya sekarang kan buat ngelunasin bunganya itu. Ya sebenarnya dari dulu kita kan udah nagih bunganya itu sayang, tapi buktinya sampai sekarang dia tuh nggak bayar-bayar kan. Keenakan banget tuh dia tuh cuma ya memberi janji palsu sama kita ya kan, dan kita kemakan sama omongannya dia nih. Aku tuh gak seneng banget sebenarnya, satu kampung sama orang itu. Apalagi dia tuh pendatang, dia tuh orang baru di sini, dan dia sudah bisa memikat hati orang-orang di sekitaran kita. Ya, tetangga kita yang biasanya baik sama kita, malah lebih baik sama orang itu, sama si Bagas, tahu nggak? Bener banget, apa baiknya sih? Tuh si Bagas ya kan, bisa-bisanya si orang kampung sini luluh sama dia semua. Aku gak tahu kalau masalah itu sayang, ya, tapi aku gak suka ya tetangga kita itu gak seperti biasanya. Biasanya kalau sore-sore kamu tuh sendiri di latar rumah kita itu banyak tetangga yang main ke sini. Tapi semenjak dia itu pindah ke kampung kita, rumah kita malah sepi. Bener banget tuh. Semua gara-gara si Bagas itu, kurang ajar banget sih dia. Kalau boleh nih sayang, kita harus ngusir dia dari desa ini, tau nggak? Aku juga punya rencana seperti itu. Males banget deh aku tuh tetanggaan sama orang kayak dia. Kita harus tagih uang sekarang dan kita harus dapetin uang kita, ya. Bunga dari pinjamannya. Kalau kita udah dapet uang itu, kita rencanakan gimana caranya buat mengusir
Bagas dari kampung kita secepatnya. Bener banget tuh sayang. Pokoknya sebelum dia bayar bunganya ke kita ya jangan buru-buru ngusir dia lah dari kampung sini. Ya pokoknya sekarang kita desak, kalau perlu barang-barang berharga di rumahnya. Tapi si Bagas nggak punya barang berharga, emang Ya apa yang iya. perlu kita ambil ya? Mana ada sih dia tuh punya barang yang harganya mahal, gak ada kan? Palingan juga TV butut itu. Ya udah, kita takut-takutin aja. Kita laporkan ke Pak RT atau ke kepala desa kalau dia nggak mau bayar hutangnya. Pasti kepala desa kita mau membantu kita, apalagi RT-nya itu kan udah deket banget sama kita selama ini. Ya kita kasih uang aja sedikit supaya RT-nya itu mau mendesak Bagas itu untuk membayar hutangnya, dan kemudian kita hasut Pak RT buat ngusir si Bagas. Bener Gimana banget tuh menurut sayang. Pokoknya kita tuh harus tegas sama si Bagas itu. Gimana caranya dia itu bisa bayar semua bunganya sama kita dan secepatnya kita bisa ngusir dia dari kampung ini. kamu? Ya udah, kita langsung ke rumahnya. Tapi habis ini kita harus nagih utang-utang orang yang udah nunggak sama kita, sayang. Ya iyalah sayang, kita tuh dari dulu emang terlalu baik sih sama mereka ya kan. Tapi aku sekarang udah sadar kita tuh nggak boleh seperti itu sama orang. Malah nanti mereka seenaknya sama kita, nanti malah niru si Bagas tuh ya kan. Bener banget, kalau Bagas dibiarin, ya tetangga kita bakal termakan omongannya Bagas. Nanti tetangga kita bakal memusuhi kita lagi, ya enggak? Ya nggak boleh seperti itu dong sayang. Ya nggak bisa dipungkiri juga, karena bunga yang bakal kita ambil dari Bagas itu besar banget, tau nggak? Ya pasti, semoga aja ya si Bagas itu ya gak ngadu sama tetangga-tetangga sini sayang. Kalau misalkan ngadu, kita ngasih bunga yang besar, kita pasti bakalan dijadikan bahan gosip orang-orang kampung sini. Bener banget sayang. Ya kalau nggak seperti itu caranya, ya kita nggak bakalan bisa bangun rumah ini dan bisa beli rumah, bisa memenuhi kebutuhan kita, tau nggak? Ya iyalah sayang, kan ya kamu nggak kerja, cuma di rumah doang kan. Kita dari dulu cuma mengandalkan ya bunga dari orang-orang itu kan. Bener banget. Ya jangan bilang kamu gak kerja dong. Kalau nagih apa itu gak kerja? Ya tapi kan kerjanya enak sayang, gimana sih kamu tuh? Masa udah kamu- untung nggak aku suruh kerja sebagai kuli bangunan. Masa kamu mau aku jadi kuli bangunan? Apa Ya kata enggak lah. tetangga? Nanti kamu yang jelek namanya, tahu nggak? Ya ampun, kalau misalkan seperti itu sayang, kamu bakalan menjatuhkan harga diri Nah, aku itu di dia. kampung sini ya kan? Ya udah, jangan suruh aku bekerja yang berat-berat. Dengan seperti ini ya kita terlihat orang-orang kaya, tahu nggak? Oh ya iya sayang, meskipun kita nggak kerja seperti orang-orang lain, tapi penghasilan kita kan nggak kalah sayang sama penghasilan mereka ya kan? Ya iyalah, kita kan punya modal, minjemin uang, Bener banget. sama orang. Yaudah yuk, kita jalan sekarang. Sayang, coba lihat rumah Bagas, kok sepi banget ya? Atau mungkin dia udah keluar? Ya bisa jadi sih sayang, karena pasti dia tuh tahu kalau misalkan kita mau ke rumahnya dia, jadi dia sengaja buat pergi dan lari dari kita. Ya udah, kita samperin aja rumahnya. Kita pastikan dia udah keluar apa enggak. Kalau dia udah keluar, kita cari sampai dapet, tau enggak? Banget tuh, keenakan banget, malah kabur lagi. Udah ya sayang. Turun. Sepi banget rumahnya. Tapi dari pintunya masih kebuka, otomatis dia tuh masih ada di dalam. Keluar, nggak usah ngumpet. Aku yang Hei. pasti dia ada di luar. Ini dia nih. David sama Wika, ada apa ya? Masih tanya lagi. Kamu bilang ada apa? Kamu tuh nggak ingat kalau misalkan kamu masih punya utang sama kita? Punya utang? Lah, kan utangnya udah beres sama bunganya kan kemarin kan? Bunganya itu besar banget ya. Jadi kamu tuh masih punya tanggungan sama kita, tau nggak? Kamu pinjam berapa tahun? Berapa bulan?
Kok berapa tahun sih? Karena aku beberapa bulan di sini. Nah. Kamu gak usah ngarang-ngarang cerita, David. Sebelum kamu pinjam, kamu udah tanda tangani dan kamu sudah menyetujui bunga yang bakal Iya kamu. kan bunganya udah aku bayar semua. Terus, jangan ini. Bunga kamu itu masih separuh yang kamu bayarkan sama kita, tahu nggak? Bener. Pokoknya kamu udah selesai. Tapi bunganya kalau kamu gak lunaskan, dia bakal tambah besar dan tambah bengkak. Tunggu bentar deh. Kamu kok tumben-tumbenan pakai baju seperti itu? Kamu jangan sok jadi orang kaya ya, sedangkan utang kamu masih belum selesai. Kayaknya Banget. Sok-sokan pakai baju rapi. Kamu nggak ngaca nih rumah kamu kayak gini, gubuk Ya kayak gini. nggak apa-apa lah, rumah aku seperti ini. Yang penting penampilan nomor 1. Dan aku juga mau nemuin Sinta ntar. Dan aku minta tolong sama kalian. Sinta juga sering ngadu sama aku. Kalian katanya sering neror dia. Dia itu nggak tahu apa-apa masalah aku. Jadi kalian jangan suka cari gara-gara sama orang lain deh. Kalau urusan kalian sama aku jangan bawa-bawa Sinta. Ya makanya kamu segera bayar dong tanggungan kamu. Aku kira utang aku udah selesai karena bunganya udah sesuai kesepakatan awal udah aku bayar. Dan bentar deh aku tanya deh sama kalian, emang aku ada salah apa sih? Kayaknya kalian nih mulai dari awal aku tinggal di sini kayaknya kalian nggak suka. Apa gara-gara orang di sekitar aku udah baik semua sama aku? Oh, berarti kamu udah tahu, permasalahan kita itu apa? Dan aku juga mau ngasih tahu juga sama kalian berdua. Kenapa mereka baik sama aku? Karena aku gak jadi rentenir. Kenapa mereka gak enak sikapnya sama kalian? Karena kalian ya begitu sama orang lain. Kalau pasti kamu ngadu kan sama mereka. Kalau misalkan kita ngasih bunga yang besar sama kamu, Ya kan bukan cuma kamu tuh sama kurang aku. ajar banget ya. Kamu tuh udah menjelek-jelekan kita di mata orang-orang sini, tau nggak? Gini. Sebelum kamu datang ke sini ya, tetangga kita itu baik sama kita. Semenjak kamu langkahkan kaki kamu dan kamu tinggal di sini, semua orang yang baik sama aku berubah. Itu gini. cuma gara-gara kamu. Kok bisa gara-gara aku sih? Aku kan juga ngomong apa adanya aja sama mereka. Aku juga gak ngadu-ngadu kok. Dan lagian aku gak ada waktu buat ngurusin kalian. Sedangkan ngurus hidup aku yang serba pas-pasan begini bahkan kekurangan udah pusing, apalagi aku ngurusin hidup kalian. Jadi aku minta tolong sama kalian jangan memperkeruh suasana di sini. Aku juga agak enak di sini kan pendatang. Jadi kalau misalkan tiap hari ribut-ribut, tiap ketemu sama kalian ribut, apa kata tetangga, Fit? Sekarang aku minta tolong sama kalian karena urusan kita udah beres, mending kalian pergi deh. Aku juga gak nerima tamu seperti kalian di sini karena rumah aku juga terlalu enak buat aku tempati. Daripada aku nempati sama kalian, mending aku tempati sendiri gitu maksudnya. Kamu tuh butuh ketemu gimana sih? Kamu tuh masih punya tanggungan sama kita. Kita tuh nggak bakalan berhenti gangguin kamu sebelum kamu tuh bayar sama kita ya. Oke, sekarang gini deh. Aku bakalan ngasih tahu siapa aku sebenarnya sama kalian. Kalian kan juga belum tahu kan siapa aku kan? Gak usah sok-sokan deh. Kenapa? Kita tahu kok kamu itu cuma pria perantau yang miskin ya kan? Kamu bilang kalau kamu tuh orang kaya, punya segalanya. Kalau kamu emang kaya, kamu gak bakalan tinggal di gubuk jelek seperti ini, tahu nggak? Gini Iya, ya. dan nggak bakalan pinjam uang sama kita ya kan? Oke, gini ya, aku kasih tahu sama kalian. Bentar lagi aku bakalan kirim lokasi ke WA-nya kamu. Jadi kamu tinggal datang aja. Tapi aku minta tolong sama kamu. Kalian berdua harus jaga sikap di depannya Sita. Gak usah ngacam-ngacam dia lagi. Oke? Jaga sikap. Kamu gak tahu kan aku rela buat tinggal di gubuk seperti ini dan hidup pas-pasan ini demi siapa? Ya demi dia. Udahlah, aku gak mau tahu ya apa rencana kamu. Yang terpenting kita mau uang kita kembali. Wah, kalian udah kembali dari kemarin kok. Aku juga bakal ngasih pelajaran sama kalian nanti ya. Kalau kalian masih kurang ajar sama aku. Kalian memang suka nindas orang udah gak punya seperti aku. Kalian masih tindas. Harusnya kalian membantu dong. Kalau kamu gak pengen ditindas, kamu jangan pinjam uang sama kita. Kan kamu tahu sendiri, kita itu rentenir. Kenapa kamu masih pinjam sama kita? Tapi kan udah beres sama bunga-bunganya kan? Bunganya kamu cuma bayar separuh kemarin, tahu nggak? Pinjam karena kemarin juga buat makan bareng sama Sinta, tahu nggak? Aku nggak mau tahu ya. Yang penting sekarang kamu bayar lunas bunga yang sudah menjadi tanggung jawab kamu, atau enggak? Kayaknya berharga tuh jam tangan. Udahlah, jam tangan aku KW. Udahlah, sekarang gini aja deh. Aku mau ngasih tahu sama kalian. Oke, aku bakalan bayar lunas hari ini. Tapi kalian harus temuin aku di luar, jangan di sini karena aku juga mau ambil uang banyak di luar. Apa kamu mau menghindar dari kita, mau kabur dari kita? Rumahku di sini, aku gak bakalan kabur kok. Kalian tinggal situ aja rumah ini. Udahlah, Kamu bilang kamu mau ngambil uang banyak. Kamu tuh cuma seorang pria miskin. Jadi kamu nggak usah kebanyakan ngehayal punya uang banyak deh. Paling dia mau pinjam lagi, sama orang-orang lain. Biar dah.
turutin apa yang dia mau. Nanti kita samperin ke lokasi yang dia kirim sama kita. Kalau enggak, aku bakal hancurin rumah kamu ini. Fit, kamu nggak usah main ini deh, kekerasan. Nggak usah bikin rame di sini. Aku nggak enak sama tetangga, tau nggak? Tuh mungkin rentenirnya ada yang nelfon lagi tuh, nasabahnya. Kasihan banget. Ya, cari uang nggak usah segitunya juga kali. Pengen kaya ya dengan cara yang lain. Kau usah banyak ngomong, tau nggak? Itu urusan aku. Ya Ayo, udah, Sang. Masa aja kalau misalkan kamu menghindar dari kita ya. Aduh, laki-laki perempuan sama aja, suka ngancam dan bikin susah orang, tau nggak? Tukang tindas kayak kalian bakalan dapat batunya nanti, tau nggak? Balasannya. Banyak ngomong. Lihat aja nanti kalian bakalan ngerasain hidup miskin. Kok masih ada sih orang seperti dia? Pasti tetangga yang ada di sini pasti resah juga lihat kelakuan mereka berdua. Karena kan kasihan juga kan. Orang udah gak punya uang, tapi malah tambah ditekan sama dia buat bayar bunga yang besar, bahkan melebihi pinjaman pokoknya. Ya udah deh, mending sekarang aku langsung jalan aja. Aku nyariin si Sinta aja deh. Apa Sinta ada di tempat biasanya ya? Pasti dia terkaget nih lihat aku berpenampilan seperti ini. Aku janji aku bakalan bikin dia bahagia. Ya udah deh, mending sekarang aku langsung jalan aja. Kira-kira Mas Bagas sudah sampai tadi atau belum ya? Karena kan aku tadinya datang agak telat. Takutnya Mas Bagas sudah sampai duluan. Terus karena aku nggak ada, atau mungkin Mas Bagas balik kali ya. Tapi nggak apa-apa deh. Aku coba tunggu di sebelah sana aja. Kali aja bentar lagi Mas Bagas baru datang. Ya udah, mending aku tunggu di sana aja deh. Duduk sini deh. Untung hari ini aku lagi nggak ada kerjaan, jadi aku bisa ketemu sama Mas Bagas. Beruntungnya deh aku bisa deket sama orang kayak Mas Bagas. Karena kan dari dulu aku juga nggak punya teman. Sekalinya punya teman atau deket sama seseorang, orang itu hanya mempermainkan aku. Tapi nggak apa-apa lah. Untuk kali ini kan aku udah percaya bahwa Mas Bagas itu orangnya nggak sama kayak orang-orang yang sebelumnya pernah aku temuin. Karena aku tahu sendiri, Mas Bagas itu orang biasa seperti aku. Dan dia juga bukan orang kaya. Makanya aku berani dekat sama dia. Selama ini aku selalu takut dekat loh. Duh. Kamu udah datang Mas. Aku pikir kamu tadi udah datang duluan karena kan aku agak sedikit telat datangnya. Aku minta maaf ya. Aku juga sebenarnya udah mau dari tadi berangkatnya. Terus? Kenapa nggak dari tadi? Cuman aku ada kendala. Kamu tahu kan si David sama si Wike yang suka ngancam-ngancam kamu. Dia malah nagih hutang sama aku. Tuh kan, udah Ya. pasti. Soalnya kan masalah hutang kan aku udah lunas, bunga juga udah aku bayar. Tapi ternyata bunganya malah berkali-kali lipat. Jadi aku bingung, aku harus mau bayar pakai apa lagi? Ya aku, kamu tahu sendiri lah rumah aja aku udah begitu. Apalagi mau bayar hutang banyak sama dia. Kan aku udah pernah bilangin Mas sama kamu, jangan sekali-sekali berutang sama mereka. Karena aku udah tahu mereka itu orangnya seperti apa. Karena kan keluarga aku juga pernah sempat berutang sama mereka. Jadi ya aku udah tahu mereka akan memperlakukan orang seperti apa. Oh ya, terlepas kita ngomongin masalah utang, ada sesuatu yang mau aku omongin sama kamu. Sesuatu. Tapi kamu harus janji dulu sama aku. Kamu jangan sampai marah sama aku. Tahu kamu mau rubah sikap sama aku. Kamu ini aneh aja deh Mas. Tumben-tumbenan kamu bilang mau ada hal yang kamu omongin sama aku.
Emangnya hal penting apa yang mau kamu omongin? Atau jangan-jangan kamu pergi ya dari aku? Kamu mau pergi keluar kota kali? Oh, gara-gara tampilan aku udah rapi sekarang, kamu bilang aku mau pergi keluar kota. Sebenarnya dari awal kamu datang aku juga udah sedikit heran sih kenapa kamu tampilannya rapi kayak gini, bersepatu, terus kemeja kamu kayaknya ini branded banget deh mas. Emangnya kamu Gini deh, kamu habis dari mana sih? Aku mau kemana? aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Aku mau ngomong hal yang sebenarnya sama kamu. Mungkin dalam waktu beberapa bulan kamu tahunya ya aku orang biasa, aku orang nggak punya. Tapi aku harus ngomong, terlepas nanti kamu mau berubah atau enggak itu terserah kamu. Yang penting kamu harus dengerin penjelasanku dulu, oke? Tapi kamu aneh aja. Apa sih yang mau kamu omongin sampai-sampai kamu bilang aku nggak boleh berubah? Gini deh, kamu tahu kan kalau misalkan orang yang udah terbiasa hidup mewah terus hidup miskin, itu rasanya pasti gak enak. Beda dengan orang yang udah terbiasa miskin karena kesehariannya dia udah terbiasa. Tapi kalau orang kaya tiba-tiba jadi orang miskin dan gak punya apa-apa, gimana perasaan kalau misalkan kamu kasihan gak? Iya pasti kasihan lah mas. Tapi tunggu ini aku masih bingung deh pembahasan yang kamu obrolin. Waktu pertama kamu ketemu sama aku, kamu kan bilang jadi kamu gak mau deket sama orang kaya. Iya. Soalnya kamu udah trauma karena kamu sering diselingkuhin dan sering dimainin. Nah, dari omongan kamu yang pertama kita ketemu, jadi aku ada inisiatif buat jadi orang miskin. Dan takutnya kalau misalkan kamu tahu aku orang kaya, kamu malah berpikir aku sama seperti cowok-cowok kaya yang udah pernah deketin kamu. Jadi aku rela hidup miskin beberapa bulan cuman demi menjadikan kamu seorang calon istri buat aku. Dan sekarang kalau misalkan kamu mau berubah terserah kamu, tapi kamu harus lihat dulu pengorbanan aku, keseriusan aku sama kamu itu gimana. Ini serius kamu? Ternyata selama ini kamu bukan mau berbohong, cuman ya ini cara satu-satunya, gak apa-apa lah. Aku gak biasa hidup mewah, kamu tahu sendiri. Aku pasti tidur kalau udah hujan gentengnya bocor. Aku gak biasa seperti itu. Cuman demi kamu aku rela hidup ya pas-pasan, bahkan pinjem uang, bahkan bunganya besar. Padahal aku tinggal minta transfer aja sama anak buah aku, tinggal transfer aja. Cuman aku gak pakai fasilitas itu semua buat kamu. Tapi mas, aku bingung, aku harus seneng atau aku harus sedih? Karena aku seneng ternyata kamu itu bukan orang susah seperti aku. Tapi aku juga sedih, aku takut nantinya kamu sama seperti orang-orang lain yang pernah aku temui. Gini deh. Mereka kaya mas, dan mereka juga menghina dan menjatuhkan aku. Gini deh, aku tanya sekarang sama kamu, di antara laki-laki kaya yang pernah deketin kamu ada nggak yang pengorbanannya sama seperti aku sampai rela hidup miskin? Ini udah beberapa bulan, udah lama, hampir 1 tahun. Ini waktu yang lama. Kira-kira mereka ada nggak yang begitu? Ini aku membuktikan kalau misalkan aku nggak main-main sama kamu deh. Iya memang tidak ada mas. Tapi aku juga percaya kalau kamu nggak akan memperlakukan aku seperti orang kaya yang udah pernah menjatuhkan aku. Tapi aku masih bingung aja sama kamu. Di luaran sana banyak kan orang atau perempuan yang jauh lebih layak daripada aku. Apalagi kamu juga sekarang ternyata kamu itu orang kaya. Beda jauh lah sama aku. Aku kasih tahu sama kamu. Kenapa aku lebih memilih kamu? Karena perempuan di luar sana tahu aku kalau orang kaya, ya mereka pada ngejar-ngejar aku. Kalau aku udah hidup susah seperti sekarang, apa mereka pernah nyariin aku? Gak ada kan? Cuman kamu yang ada buat aku. Itu alasan utama aku yang bikin aku harus bareng sama kamu. Dan kamu orangnya baik, bisa nerima orang apa adanya. Tapi sekarang mending kamu ikut aku deh. Aku mau mempertemukan kamu sama anak buah aku. Aku mau ngenalin. Dia bakalan datang ke sini ntar. Udah, mending kita ke sana aja. Tapi kamu janji kan kamu nggak bakal ninggalin aku? Aku janji aku nggak bakalan ninggalin kamu. Kan aku udah berkorban banyak buat kamu. Ya udah kalau gitu aku ikut kamu. Ya udah, ayo. Kamu lihat lokasinya dulu. Lokasinya bangga. Nah, itu dia. Makanya aku lihat dulu. Masalah lagi.
Ada di sini. Berarti Bagas itu ada di daerah sini. Dia tuh Nggak kelihatan batang hidungnya ya kan? Jangan-jangan dia udah nipu kita. ya awas aja kalau dia tuh berani nipu kita, hah? Aku gak main-main ngacam dia, tau nggak? Hah? Apalagi rumahnya cuma jelek seperti itu. Aku bakal bakar, tau nggak? Hah? Jadi tapi orangnya kemana sayang? Udahlah, tunggu aja. Sebentar lagi dia bakalan datang kok. Nggak enak nih. Takutnya kita malah dijadikan mainan sama dia. Gak mungkin dia gak bakalan berani. Hah? Mungkin aja dia belum mendapatkan uang. Makanya dia tuh belum berani datang ke sini. Ya, awas aja dia datang dengan tangan kosong, ya. Aku bakal permalukan di sini. Hah? Atau enggak aku bakal tonjok orang itu. Aku bakal kasih pelajaran Bagas nanti. Ya udah, tapi kemana ya? Udah, tunggu aja bentar. Tugas kita udah selesai kok. Hah? Kita kan udah nagih, ya, utang-utang yang mangkrak itu, yang nunggak-nunggak kemarin. Hah? Ya udah tinggal si Bagas nih nggak bayar sama kita. Ya udah deh, turun aja di sini. Ini dia orangnya. Kayaknya gak bawa apa-apa nih orang. Pasti dia mau nagih hutang. Mana janji kamu? Ada Hah? apa, Mas? Hah? Janji kamu mana? Janji apa? Kamu tuh kurang ajar banget ya. Kamu nyuruh kita ke sini kan buat bayar utang sama kita? Ya, tapi kan nggak pakai kekerasan kayak gitu juga. Ya makanya dia dari tadi tuh nyebelin banget mukanya, tau nggak? Kita kan baru datang, harusnya kalian ngomong juga baik-baik kan? Baik-baik. Hah? Kita tuh sama udah orang nggak ini. ada waktu ya. Ya udah cepetan bayar sama kita. Sabar dulu dong. Kalian berdua bakalan tamat hari ini. Kalian berdua bakalan ya ketakutan ngeliat aku bentar lagi. Takutan. Hah? Ngapain kita takut sama kamu? Ya tunggu Hah? dong. Aku masih nunggu teman. Teman aku yang bawa uangnya, anak buah aku lah. Karyawan aku. Jadi dia masih aku suruh ambil mobil. Seharusnya kalau kamu ngutang itu seperti Sinta ini. Hah? Bayar sama bunganya. Tapi kan bunganya juga tetap aja sama kalian ditambah-tambah terus. Ya itu hak kita. Makanya kamu jangan pinjam sama kita kalau kayak gitu. Hah? Kamu Ya. kan udah tanda tangan. Ya gak apa-apa lah. Itu kan udah berlalu. Udahlah. Ntar lagi dia gak bakalan jadi rentenir. Karena bakalan aku laporin juga. Udah cepetan. Mana teman kamu? Ah, kita mau pergi tahu nggak? Ya udah kalian Ya, juga harus siap-siap, kalian bakal dilaporin kok. Sebenarnya walaupun aku gak bayar, aku juga gak apa-apa sama kalian. Kalian mau dicek masalah tagihan yang sebelumnya, udah cek aja. Sebenarnya kan udah lunas. Enak. Dan sekarang aku minta tolong deh sama kalian berdua. Apa kalian berdua gak ada kerjaan lain selain jadi rentenir? Kita begini aja udah bahagia, ha? Serba kecukupan. Buat apa jadi kerja lain? Hah? Bahagia di atas penderitaan orang lain tuh gak enak, tahu nggak? Aku bukan mau ceramain, aku cuma mau ngasih tahu biar kamu cepet tobat. Malu-maluin, kamu masih muda masih bisa kerja, masa mau malakin orang terus? Kan ibaratnya kalian maksain orang buat bayar, orang yang udah lunas tapi kalian mintain uang lagi. Itu terserah aku, tahu nggak? Ah, kamu mau ngomong apa? Kita udah berusaha membantu, tahu nggak? Orang lagi kesusahan. Apa itu malak? Hah? Ya tapi ada baiknya kalian berubah aja lah daripada kalian kayak gini terus-terusan. Kalau kalian tuh nggak usah panjang lebar deh. Sampai kapanpun kita tuh bakalan jadi rentenir, tau nggak? Ya orang seperti aku mah diremehin pasti gak bakalan kalian ambil juga omonganku. Tapi terserah kalian lah. Kalau aku mah malu, lebih baik lebih berharga diri daripada uang, tahu nggak? Jadi kalian kan ibaratnya gak ada harga dirinya kalau begitu. Kamu dari tadi ngomong terus ya. Kamu tuh orang miskin patutnya disiram, tau nggak? Kamu kok nyiram aku sih? Kalian ini apa-apaan sih? Makanya dari tadi kalian tuh banyak omongan sama kita. Ya, tapi nggak pakai kayak gini juga dong. Ya terserah kita makanya. Cepetan bayar utang kalian sama kita, tau nggak? Masih kurang? Hah? Keterlaluan ya kalian. Kalian udah malu di depan umum bersikap seperti ini. Ya dia kan udah gak punya malu. Kamu kan tahu sendiri di desa kita orang-orang pada gak seneng sama dia ya karena begitu. Orang udah selesai bayar hutang, udah bayar bunga dan bunganya masih ditambah lagi padahal gak ada keterlambatan. Tapi mas, mereka tahu mereka salah, tapi mereka juga tetap bersikap seperti ini. Coba deh seandainya kamu aku siram, kamu terima nggak? Hah? Nggak terima kan? Kamu gak pantas nyiram kita, tahu nggak? Hah? Karena derajat kita beda banget. Oh jadi derajat orang Hah? ditentukan dari kekayaan. Kalau dari segi kekayaan kalian berarti derajatnya masih di bawah aku. Karena harta kalian juga gak ada apa-apanya dibandingkan aku. Di bawah kamu bilang, ha? Rumah Riot seperti itu, kamu bilang seperti itu, ha?
Lihat rumah aku mewah, besar, dan aku punya segalanya. Rumah kamu mewah, tapi itu kan uang orang lain yang kalian pakai. Masa bodoh? Kita nggak peduli, yang penting kita hidup enak, ya kan sayang? Terlaluan. Kayaknya kita gak ada gunanya ngasih mereka nasihat. Ya pasti nggak ada gunanya lah mas. Mereka juga udah kepala batu, nggak bisa diomongin. Dan kerjanya memang udah suka, ya apa ya istilahnya, suka menggandakan uang dengan cara meminjamkan ke orang lain dan bunganya dibesarin. Oh, udah ngomongnya. Dosa, kamu gak takut dosa? Ngomongnya udah. Iya. Gini deh, aku mau jelasin sama kalian. Oke, masalah hutang aku bakalan bayar. Tapi aku juga mau bilang sama kalian, kalau kalian tetap bersikap seperti ini sama orang lain, aku juga bakalan laporin kalian. Kalian masih belum tahu siapa aku kan? Aku sebenarnya cuma pura-pura miskin, pura-pura hidup miskin. Buat ngedeketin Sinta, karena Sinta juga gak mau kalau misalkan aku jadi orang kaya. Jadi kalian jangan sangka, ya aku seperti apa yang kalian lihat. Udah denger kan? Kamu lucu banget tau nggak? Hah? Pura-pura miskin? Hah? Itu sebuah cerita yang ada di sinetron doang. Nah, mana mungkin orang kaya pura-pura miskin hidup di gibung gulita seperti itu? Hah? Ini karena aku emang sayang banget sama Sinta. Sayang. Ya apapun bakalan aku korbanin buat dia. Ya. Ya, bukan seperti kamu. Kalau kamu kan berkorban untuk uang, bukan untuk perasaan. Kalau aku mah berkorban untuk perasaan, tahu nggak? Ya mungkin saat ini kalian masih nggak percaya kalau Mas Bagas ini ternyata orang kaya. Emang nggak percaya? Nanti Ya, kalian juga bakalan menyesal kok kalian udah bersikap seperti ini. Ya ampun, kalian tuh cocok banget deh kayaknya. Ya iyalah Tukang sayang. ngarang cerita, tau nggak? ya Sama-sama lebih. miskin. Hah? Yang sok mau jadi orang kaya. Hah? Apa aku harus siram dulu supaya kamu tuh sadar? Gini deh, Hah? kalian hari ini ngeliat aku gimana dari tampilan? Alah. Jam tangan aku juga. Penampilan itu nggak bisa menggambarkan semuanya ya. Oke, termasuk kalian kan tampilan doang keren. Tapi kerjaan nggak ada, cuman. Kamu boleh ngomong sama orang lain ya, jangan sama kita. Kita udah tahu rumah kamu itu, keadaan kamu itu seperti apa. Gak ngaruh tau nggak? Kita pekerjaan emang nggak ada sih, tapi uang kita tuh banyak, tau nggak? Udahlah, sekarang mending kalian cukup sampai di sini. Kalian udah nggak pantas. Daripada kamu ngelul-ngelul waktu, kamu pinjem deh uang sama Sinta. Hah? Biar aku cepet pergi. Aku udah muak di sini tau nggak? Ya, oke. Aku gak bakalan minjem uang sama Sinta. Gini deh, kirim nomor rekening kamu. Ada nomor rekening nggak? Ya sok-sokan sayang. Hah? Rekening lah. Bentar lagi Hah? masuk. Tadi yang nungguin temen lah. Apalagi Ini nih kan bentar. si Agung. Kamu mau mana? Aku gak bakalan kabur kok. Loh, Gong, kamu ngapain di sini? Ini aku mau nganterin mobil sama bos, Mas. Hah? Kamu Kamu kok kenal sih Gung sama dia Gung? Ya ini Bos? saudara saya, Bos. Mas saya, Bos. Tunggu bentar. Ini bos kamu? Bentar deh. Kenapa, Kak? Hah? Ini kan yang aku maksud Gung. Yang tadi aku bilang sama kamu kalau misalkan ada rentenir di tempat aku tinggal. Jadi dia Gung. Oh, jadi kakak yang nagih utangnya Bos Bagas yang sampai minta bunga banyak. Hah? Dia juga yang sering ngecam Sinta Gung. Gini, Kak. Sebenarnya biar kasih tahu, Kak, sebenarnya Bos Bagas ini bukan orang kapunya, Kak. Jadi saya kerja buat bangun rumah kakak. Iya. Hasil kerjaan dari Bos Bagas. Berarti rumah Bentar mewah deh. itu Berarti rumah yang dia tempatin tuh yang kamu minta dulu kan sama aku kan? Iya, bener, Buat Bos. ngebangun rumah saudaranya kamu kan? Bener, Bos. Tunggu bentar. Tapi kenapa bos kamu tinggal di gubuk reot seperti itu? Bentar deh Gung. Kalau nggak salah itu sertifikat masih ada di rumah aku, sertifikat tanahnya Gung. Kan masih belum dikasih sama Bos. Oh, kayaknya bakalan ada orang jadi gelandangan bentar lagi nih. pantasan selama ini kalian putar uang dari orang-orang itu untuk menghidupi kehidupan kalian. Jadi kalian nggak punya rumah mewah. Aku kasih tahu ya sama kalian, sertifikat rumah itu masih ada di rumah aku. Kira-kira kalau misalkan aku ngusir kalian, kira-kira kalian bisa nuntut aku nggak? Ya jangan diusir lah bos. Kita kan seperti ini gara-gara pengen jadi orang kaya juga bos. Pengen jadi orang kaya bukan begitu dong caranya. Tadi kalian nyeram aku, maksudnya apa coba? Ya, aku minta maaf ya tadi udah bersikap seperti itu sama kamu. Ini lucu ya. Rumah yang kalian tempatin itu Agung yang ngebangun dan biayanya aku yang tanggung semua. Sedangkan kalian nagih hutang sama orang yang ngebangun rumah kalian, yang ngebiayai rumah kalian. Ya
kita kan nggak tahu bos. Bos kan pinjam sama kita. Lah iya kan yang pinjam aku udah bayar sama bunganya. Terus kenapa masih kalian minta uang lagi sama aku? Ya mulai sekarang kita udah nggak mau. Iya, mulai sekarang kalian nggak usah tinggal di rumah itu lagi. Ya mungkin mulai sekarang mereka nggak akan memperlakukan hal seperti itu cuma ke kamu doang, Mas. Tapi ke orang lain mereka pasti akan tetap seperti itu. Ya udah deh, ini kan juga demi kebaikan. Aku juga bakalan dapat pahala nih. Kalau misalkan bikin hati orang lain tuh senang. Dia kalau misalkan jadi gelandangan orang lain pasti aman kan? Tetangga-tetangga juga aman. Ya, janganlah bos. Gung, kamu cariin tempat tinggal lain deh, Gung. Sama saudara kamu, Gung. Ya, kali-kali kasih pelajaran lah sama dia. Biar 1 tahun, aku kan 9 bulan kemarin hidup miskin. Ya, kamu kalau misalkan masih mau tetap tinggal di rumah mewah itu, tapi selama 9 bulan kamu tinggal di rumah yang aku tempatin, oke? Hah? Ya aku nggak mau tinggal di rumah reot kayak gitu. Masih bagus aku kasih tempat tinggal. Kalau misalkan kalian aku suruh tidur di jalanan jadi gelandangan, mau nggak kalian? Selama ini kalian juga udah berbuat jahat kan sama orang lain. Ya mungkin ini balasan dari perbuatan kalian udah berbuat jahat sama orang-orang. Jadi kalian juga harus terima nasib kalian saat ini. Jadi gimana nih, Sayang? Daripada kita jadi gelandangan? Ya udah deh, terima aja. Kunci motor mana? Hitung-hitung uang sewa buat rumah. Motornya gak usah kalian bawa. Gung, kamu ntar bawa motor, oke? Terus kita pulangnya naik apa dong? Mau kalian naik dokar, mau kalian naik beca itu bukan urusan kalian. Bukan urusan aku, itu urusan kalian. Sekarang aku minta tolong. Kalian masih berani gangguin Sinta lagi. Kalian tahu kan, 9 bulan waktu kalian buat berubah. Kalian gak ada perubahan, kalian tetap bikin susah tetangga ataupun warga di sekitar. Kalian angkat kaki. Pergi. Aku minta maaf, Gung, sama kamu. Ini bukan aku mau kurang ajar sama saudara kamu dan bukan aku gak mau menghargai kamu, Gung. Cuman orang itu kalau misalkan gak dikasih pelajaran, kamu juga bakalan nanggung malu sendiri, Gung. Ya bos, saya juga minta maaf. Seandainya saya tahu dari dulu kalau kakak saya yang nanti bos, bakal saya tegur dari dulu, bos. Udahlah, gak apa-apa, Gung. Biar dia berubah dengan sendirinya, dengan dia tinggal di rumah gubuk itu. Aku aja yang udah terbiasa hidup mewah bisa selama 9 bulan tinggal di gubuk itu, apalagi mereka, Gung. Yaudah deh, aku mau ngomong sama Sinta, kamu langsung bawa aja motornya. Kalau gitu saya pulang duluan ya. Oke, Gung, makasih, Gung. Jadi sekarang aku mau minta jawaban dari kamu. Kamu mau nggak besok aku bakalan ngelamar kamu? Kalau kamu mau bentar lagi, sekarang detik ini, hari ini juga aku bakalan ngajakin kamu beli cincin. Tapi kamu nggak mau pikir-pikir dulu mas soal? Aku nggak usah mikir-mikir, 9 bulan tuh waktu yang panjang buat aku. Iya, kalau ditanya aku mau atau enggak ya, karena aku udah tahu sikap kamu seperti apa dan aku juga baru kali ini nemuin orang seperti kamu. Ya udah deh, kalau begitu mau kan? Ya udah deh, nanti sekarang kita langsung jalan aja beli perhiasan. Yuk. Aduh, kasih ya. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa dapetin Sinta juga. Ya udah deh.